Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan berlumpur menuju sebuah pabrik kayu tua di pinggiran hutan Wonorejo. Di balik gerbang besi yang sudah berkarat, pabrik itu tampak sepi dan gelap. Hanya sesekali kilatan petir yang memperlihatkan bayangan mesin-mesin besar yang telah lama berhenti beroperasi. Namun warga desa tahu, pabrik itu tidak benar-benar mati. Mereka bilang, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara gergaji berputar dari dalam bangunan tua itu, padahal tidak ada satupun pekerja yang tersisa. Bau anyir darah dan serbuk kayu sering tercium bersamaan, seolah seseorang, atau sesuatu, sedang memotong lebih dari sekadar batang pohon. Konon, pemilik pabrik itu dulu melakukan pesugihan, sebuah perjanjian gelap dengan makhluk penghuni hutan agar bisnis kayunya tak pernah bangkrut. Dan sejak malam perjanjian itu, satu persatu pekerjanya mulai hilang tanpa jejak. Apakah kau berani mengetahui bagaimana pabrik kayu itu tetap berdiri, meski dengan harga yang tidak pernah dibayar dengan uang? Pak Haji Sulaiman dikenal sebagai orang paling dermawan di desa Wonorejo. Rumahnya megah, mobilnya banyak, dan setiap tahun ia menunaikan umrah tanpa pernah absen. Orang-orang memujinya sebagai contoh kesuksesan dan ketaatan, seorang yang katanya berkah karena rajin sedekah. Namun di balik senyum ramah dan jubah putihnya, ada rahasia yang tak pernah ia izinkan siapapun tahu. Pabrik kayu tua di tepi hutan itu masih miliknya. Pabrik yang dulu ia warisi dari ayahnya, yang konon dulu juga berurusan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Awalnya, pabrik itu hampir bangkrut. Mesin-mesin tua rusak, pesanan menurun, dan hutang menumpuk. Dalam keputusasaan, Pak Haji mendatangi seorang dukun tua di lereng gunung, bernama Mbah Karno, yang dikenal bisa membangkitkan kembali rezeki mati. Di malam hujan lebat, dengan pakaian ihram yang masih ia kenakan sepulang dari Mekah, Pak Haji datang ke gubuk tua itu membawa sesajen dan sepotong kayu jati dari pabriknya. Dukun itu hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kau mau pabrikmu hidup lagi, jangan hanya kayu yang kau berikan." Kayu itu haus darah, dan hutan tempat ia tumbuh menuntut jiwa untuk menebusnya. Sejak malam itu, setiap kali pabrik itu mulai sepi, selalu saja ada kecelakaan kerja yang merenggut nyawa. Dan anehnya, setiap kali ada darah tertumpah di sana, roda bisnis Pak Haji justru berputar lebih cepat dari sebelumnya. Warga mulai berbisik, hajinya banyak, tapi doanya tak sampai. Yang datang ke Mekah hanya tubuhnya. Rohnya sudah lama dijual di pabrik kayu itu. Setelah malam perjanjian itu, kehidupan Pak Haji berubah drastis. Pabrik kayu yang dulunya hampir bangkrut mendadak kembali bergairah. Pesanan datang bertubi-tubi. Truk pengangkut kayu hilir mudik tanpa henti. Dan suara mesin bergaung lagi di tengah malam seperti nyanyian rezeki yang tak pernah berhenti. Orang-orang desa menganggapnya mukjizat. Tak ada yang tahu. Setiap roda gergaji yang berputar di pabrik itu sedang menagih sesuatu, nyawa. Setiap bulan, selalu ada kejadian aneh. Pekerja yang tiba-tiba menghilang, ditemukan esok harinya dalam keadaan mengenaskan di antara tumpukan kayu jati. Tubuh mereka seolah terseret sesuatu. Luka-luka dalam di seluruh tubuh, tapi tak ada jejak pelaku. Polisi pernah datang, tapi penyelidikan selalu buntu. Mesin-mesin yang katanya berhenti beroperasi tiba-tiba menyala sendiri saat tengah malam, menggergaji batang kayu tanpa operator. Pak Haji tetap tenang. Ia selalu datang pagi-pagi ke pabrik, menatap para pekerja dengan tatapan dingin yang tak lagi sama. Kadang ia tersenyum samar ketika melihat noda darah yang tak bisa hilang di lantai, seolah itu tanda keberkahan baru. Ia tahu, setiap tetes darah di sana adalah bagian dari perjanjian yang tak boleh berhenti. Karena jika berhenti, gilirannya sendiri yang akan dipanggil. Di rumah besarnya, doa-doa tetap berkumandang. Setiap malam Jumat, suara tadarus menggema dari musola pribadinya. Tapi di waktu yang sama, di pabrik jauh di tepi hutan, suara lain menjawab, suara gergaji, jeritan samar, dan dentuman logam yang tak manusiawi. Pak Haji tahu semuanya. Ia tahu bahwa rezeki yang ia nikmati bukan datang dari surga, melainkan dari bawah tanah yang gelap dan busuk. Tapi ia sudah tak bisa kembali. Dulu ia hanya ingin mempertahankan usahanya. Kini ia terjerat lebih dalam. Setiap malam Jumat Kliwon, ia sendiri yang diam-diam datang ke pabrik.
Di bawah lampu redup, ia melangkah ke ruangan belakang, ruang pemotongan kayu yang kini tak boleh dimasuki siapapun. Di sana, di bawah lantai yang dingin, ada lubang kecil tertutup papan kayu tua. Dari celah itu, kadang keluar aroma busuk seperti bangkai bercampur darah kering. Ia hanya menunduk, membaca sesuatu pelan, lalu meneteskan darah ayam hitam ke dalamnya. Tak ada kata, tak ada doa, hanya ritual sunyi yang terus diulang. Setelah itu, suara berat seperti napas dari dalam tanah terdengar, panjang dan dalam, seperti makhluk yang sedang menelan persembahan. Dan setiap kali ritual itu selesai, bisnisnya melonjak lagi. Pesanan datang, uang mengalir, dan Pak Haji kembali tampil di depan warga sebagai sosok panutan. Ia berdiri di barisan depan saf sholat, memberi sedekah besar untuk pembangunan masjid, dan mengumrohkan orang-orang miskin. Tak ada yang curiga, semua percaya bahwa keberkahannya datang dari ketakwaannya. Namun beberapa orang tua di desa yang masih peka pada tanda-tanda gaib mulai resah. Mereka bilang, sejak pabrik itu kembali beroperasi, hawa di sekitar hutan jadi berat. Suara azan dari surau kecil di pinggir desa tak pernah terdengar jelas lagi, seolah teredam oleh bisikan lain. Bahkan pepohonan di sekitar pabrik tumbuh bengkok, seolah takut pada sesuatu yang bersemayam di dalam tanah. Dan di malam-malam tertentu, ketika hujan turun deras seperti malam perjanjian dulu, ada bayangan besar berdiri di atas atap pabrik, samar, tinggi, berlumur hitam. Ia menatap ke arah rumah besar Pak Haji, seperti penjaga yang menagih janji lama. Suatu malam, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan gelap menggulung di atas pabrik kayu, dan hujan turun tanpa jeda. Di desa, orang-orang sudah menutup pintu rapat-rapat. Mereka tahu, malam itu bukan malam biasa, karena setiap kali petir menyambar di langit Wonorejo, terdengar gema aneh dari arah pabrik, suara gergaji berputar dan dentingan logam yang seperti sedang menelan sesuatu hidup-hidup. Di rumah besarnya, Pak Haji duduk sendirian di ruang tamu. Lampu minyak di atas meja bergetar karena angin. Bayangannya menari di dinding. Wajahnya pucat, matanya merah, dan di tangannya tergenggam tasbih yang bergetar pelan. Tapi bukan karena zikir, melainkan karena rasa takut yang makin sulit ia sembunyikan. Sudah beberapa malam terakhir, mimpi buruk datang terus tanpa henti. Ia bermimpi berdiri di tengah hutan, dikelilingi batang-batang kayu berdarah. Dan dari sela kayu itu muncul wajah para pekerjanya yang hilang. Mereka menatapnya tanpa suara, tapi mata mereka penuh tanya, "Kenapa kami, Pak Haji?" Pagi harinya, salah satu pekerja baru ditemukan tak bernyawa di ruang pemotongan. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar menatap langit-langit, dan di dinding pabrik ada bekas goresan aneh, seperti tanda cakar yang menembus kayu tebal. Warga makin ketakutan. Banyak yang memilih berhenti kerja, tapi Pak Haji melarang mereka pergi. Ia berjanji akan membersihkan tempat itu dengan doa. Namun malamnya, suara mesin justru terdengar makin keras. Sejak kejadian itu, rumah Pak Haji mulai berubah. Istrinya jatuh sakit tanpa sebab. Dokter tak bisa menjelaskan penyakitnya. Hanya berkata tubuhnya seperti diserap tenaganya sedikit demi sedikit. Anak bungsunya sering menangis di malam hari. Bilang melihat orang hitam besar berdiri di depan kamar ayahnya setiap tengah malam. Bahkan pelayan rumah pun tak berani lagi tidur di dalam. Banyak yang kabur setelah melihat bayangan berjalan di lorong meski tak ada siapapun di sana. Suatu dini hari, Pak Haji terbangun oleh suara pintu depan berderit. Ia turun perlahan, dan langkahnya terhenti di ambang pintu. Dari halaman, ia melihat sosok-sosok samar berjalan menuju pabriknya. Tubuh mereka basah kuyup oleh hujan, tapi tak meninggalkan jejak di tanah. Wajah mereka dikenalnya satu persatu, para pekerja yang dulu hilang tanpa jejak. Mereka berjalan pelan, kepalanya menunduk, menuju arah pabrik yang kini memancarkan cahaya merah samar dari dalam. Tanpa sadar, Pak Haji mengikuti mereka. Hujan membasahi jubah putihnya, petir menyambar di langit. Begitu ia sampai di depan gerbang pabrik, udara di sekitarnya berubah berat. Suara mesin terdengar lagi, kali ini seperti berasal dari bawah tanah. Ia melangkah masuk, dan di tengah ruangan utama,
Genangan air bercampur darah memenuhi lantai. Lalu dari arah ruang pemotongan, papan kayu yang menutup lubang persembahan itu mulai bergetar. Sesuatu di bawah sana sedang bergerak. Bau busuk menyengat menusuk hidung. Dan suara berat itu terdengar lagi. Bukan napas, tapi geraman. Perlahan, papan itu terangkat. Dan dua tangan besar berwarna hitam pekat muncul dari dalam tanah. Menekan lantai hingga retak. Pak Haji mundur. Wajahnya pucat ketakutan. Dari lubang itu, muncul sosok tinggi besar, hitam, berlendir, matanya merah menyala. Makhluk itu menatapnya, lalu mengeluarkan suara seperti bisikan dari neraka. Tubuh Pak Haji gemetar hebat. Ia tahu waktunya telah tiba. Perjanjian yang dulu ia buat dengan darah, kini menagih janji terakhir, jiwanya sendiri. Dan malam itu, pabrik kayu Wonorejo kembali hidup, tapi bukan dengan suara mesin, melainkan dengan jeritan panjang yang menggema sampai ke pelosok desa. Esok paginya, pabrik itu kembali sepi. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bau anyir yang tersisa dan sebatang tasbih yang patah di tengah genangan darah kering. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati pabrik kayu itu. Mereka bilang, setiap malam Jumat Kliwon, suara gergaji akan terdengar lagi, diikuti bisikan lirih seperti orang membaca doa. Dan jika diperhatikan baik-baik, dari jendela tua yang retak, bisa terlihat bayangan seorang pria berjubah putih masih berdiri di dalam, menggenggam tasbih, menatap ke arah hutan, menunggu giliran jiwa berikutnya. Sejak malam itu, pabrik kayu Wonorejo tak pernah beroperasi lagi. Gerbangnya berkarat, mesin-mesinnya membisu, dan rumput liar menutupi halaman yang dulu ramai pekerja. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, suara gergaji masih terdengar samar dari dalam, disertai aroma darah dan kayu basah. Warga desa percaya, itu bukan sekadar gema masa lalu, melainkan tanda bahwa Pak Haji masih di sana, terperangkap dalam perjanjiannya sendiri, menebus dosa yang tak pernah ditebus dengan doa.